Selamat datang di Bincang-Bincang Mobil. Kali ini saya Adit bersama tamu spesial. Ada Pak Arga. Ya, halo, saya Arga. Boleh diperkenalkan dulu. Saya dari salah satu company. Sebut aja. Oke, Bebas, langsung aja ya. Langsung. Oke. BYD Saya dari mana? BYD cabang Sleepy. Oke. Untuk grupnya kita dari Harmony Auto. Ya. Jadi kita habis baru dari grand opening dealer ya. Betul. Sekarang kita lagi mencoba BYD Seal. Kebetulan saya sudah lama ngincar BYD Seal untuk test drive. Oke. Ini baru pertama ini. Seal baru pertama. Seal pertama, M6 ya. sudah atau 3 sudah. Oke. Seal baru pertama. Sayang ini macet jadi kita nggak bisa merasakan 3,8 detik. Iya. 0 ke 100 3,8. Kebetulan ini tipe yang AWD performance. Nah, yang 0 sampai 100 3,8. Iya. Tapi soal BYD Seal ini yang menarik ya, bagaimana katanya sedan itu udah tidak laku. Betul. Sedan sudah mau punah. Tapi BYD Seal itu sempat menjadi mobil listrik terlaris ya dua bulan pertama kan. 2 bulan pertama. Mungkin dari sudut pandang yang menjual produknya apa sih? Kenapa orang pada suka sih gitu? Kenapa pada lari mau ke sedan lagi kan ya? Iya. Karena biasanya market di Indonesia itu kan rata-rata MVP lah ya, yang muat banyak, yang bisa SUV ya, MVP lah kebanyakan lah ya, terbesar itu. Cuman kehadirannya Seal ini tiba-tiba orang pada tertarik untuk membeli sedan lagi, yang sudah mulai ditinggalkan sebelum-sebelumnya. Betul. Kalau oleh jualannya sedih banget, yang lain cuma 10, 5, ini kok 1000 ya, 1000 kan? Cepat kita. Mengerikan. Untuk awal-awal keluar kan, 2 bulan pertama awal keluar sebelum ada M6, ini kan menjadi backbone kita malahan ya. Betul. Sedan yang menjadi backbone malahan ya. Nah, itu sudah tidak pernah terjadi di Indonesia sejak Toyota Kijang seperti itu 77 itu. Nah, jadi kenapa mungkin pengalamannya bisa di-share? Apa sih yang membuat orang itu tiba-tiba membeli Seal gitu? Yang dicari itu apa gitu? Karena mungkin dari brand BYD-nya sendiri ya, di awal sebelum masuk ke Indonesia, brand BYD tersebut Udah bikin penasaran di ya? luar itu udah booming. Oke. Udah booming, udah sempet ya menjadi nomor 1 kan, EV, penjualan EV di dunia nomor 1. Begitu masuk ke Indonesia, orang udah banyak penasaran kayak gimana sih mobil yang nomor 1 di dunia, penjualan EV nomor 1 di dunia. Udah. Begitu masuk, muncullah Seal salah satunya ini. Sedan yang mungkin bentuknya sangat sporty banget lah ya. Beda lah daripada sedan-sedan yang lain. Kebetulan mungkin sedan EV udah ada belum ya? Kayaknya baru ini kan ya. Nah itu dia salah satu yang menyebabkan BYD Seal itu penjualannya sangat tinggi. Itu dia merupakan sedan pertama EV di Indonesia. Seperti itu. Sementara sedan itu kan identik sama simbol status ya. Betul. Dimana orang yang beli sedan itu dia lebih bikin merasa lebih gitu ya. Punya gaya. Betul, gaya. Untuk gengsi begitu. Kalau dari Seal sendiri yang paling laris apa ya? Ini jangan-jangan paling laris. Kalau untuk paling laris kita tipe performance. Oh, ini kan? Ini tipe performance. Iya, pasti ya paling mahal langsung ya. Paling mahal. AWD lagi. AWD. Ini saya jalan macet ya. Walaupun kondisi mungkin kondisi di sini belum memungkinkan untuk kita coba tes itu ya. 0 ke 100 selama 3,8 detiknya. Ini penasaran ini ya kan 0-100 3,8 detik itu kan adalah sebuah zona yang tadinya diisi sama Ferrari, sama Porsche kan di situ. Sementara tiba-tiba dengan anggaran yang relatif terjangkau, orang sudah bisa mendapat 0 sampai 100 3,8 detik. Iya. Itu kan nanti ada orang-orang yang tadinya tidak terbiasa dengan supercar, total bisa beli mobil seperti ini. Betul. Kalau dari sisi dealer ya, penjualan itu biasanya ada tips dan trik nggak sih kepada customer untuk mengedukasi bagaimana? Karena kan jangan sampai nih customer-nya total happy dan mulai injek aja ternyata nggak bisa ngerem gitu kan, atau ilmunya masih kurang gitu. Iya. Ada nggak sih edukasinya ya? Oke, biasanya kita menjelaskan dengan harga yang relatif lebih ekonomis, tetapi bapak atau ibu atau konsumen bisa merasakan sensasi berkendara seperti menggunakan supercar, sport car seperti itu. Iya. Lebih kita unggulkan di situ sih, seperti itu. Sambil mungkin perlu diingatkan juga ya customer ya, Pak, ini 3,8 ya, Pak, hati-hati jangan di jalan di komplek diinjak gitu ya. Bener. Bener-bener ngejambak gitu rasanya. Makanya saya penasaran nanti kalau kosong mau dikit ya, nggak usah jauh-jauh lah, dikit aja
Iya, penasaran banget. Tapi suka duka dulu Pak Arga ini kan sebelumnya bukan di brand mobil listrik. Betul, ya. Terserah betul. sih, silakan. Apakah mau ngomong apa enggak itu terserah nih, bebas. Iya, Ngomong, iya, tapi iya. challenge-nya apa sih? Suka duka apa maksudnya ketika pertama kali menjual mobil listrik itu yang harus bagaimana caranya gitu? Oke. Challenge-nya gitu. Karena mayoritas mungkin masyarakat Indonesia itu masih belum familiar dengan EV ya, masih dengan mobil ICE, yaitu mobil bensin atau mobil diesel Ya. seperti itu. Banyak orang masih khawatir. Iya. Itu nanti gimana sih ketika saya perjalanan jauh, baterai saya habis bagaimana? Nanti pengisiannya bagaimana? Seperti itu. Masalah itu nomor satu lah, terbesar kekhawatiran terkait hal itu. Ya, jadi pasti kita edukasi. Range kita juga sudah jauh, mulai dari seal itu dari sampai 500 sampai 600 untuk tipe premiumnya di 600-an. Ini 500 berapa ya? Ini 500 Karena dia sekian untuk karena AWD AWD, ya, jadi membutuhkan tenaga yang lebih betul, besar betul. tentu. Nah, dengan jarak yang 500 sampai 600 kilo, kalau kita bayangkan dengan perjalanan dari Jakarta itu sampai Semarang Jogja lah kurang Ya. lebihnya. Mungkin karena orang belum terbayangkan 500 kilo seberapa jauh sih gitu. Cuma kalau kita kasih edukasi sebayang di Jakarta lo sampai Jogja lo, orang baru kepikiran, jauh juga ya, kita nggak perlu isi sampai sejauh itu, seperti itu. betul. Tapi kalau pertanyaan orang nih yang ketika orangnya ragu-ragu itu apalagi selain baterai, selain jarak. Kan kalau jarak, range anxiety itu semua orang udah paham ya. Oke, ya. Selain jarak apa? Kita edukasiin biasanya perbandingan penggunaan mobil dalam sehari-hari. Misalnya pulang dari rumah ke kantor, dari kantor pulang, berapa jarak sih yang dipakai? Misalnya rata-rata, 30 kalau saya kilo, anggap aja atau- saya lah ya, Iya. kalau saya kerja itu 80 kilo sehari. Oke. Karena rumah lumayan jauh nih. Iya. 40 kilo berangkat, 40 Iya. kilo pulang, sekitar 80 ya. 80. Nah, 80 kalau kita pakai mobil bensin, anggap aja hari yang pertama sekarang 12 ribuan ya, 12.400 kan Iya, ya. pertama. Nah, anggap aja mobil saya perbandingan 1:10, 1 liter. Ya, segitu saya Ya, satu kan rata-rata ya. segitu. Saya untuk 80 kilo saya membutuhkan kurang lebih 8 biaya liter. untuk bensin ya 8 liter kali 12 ribuan. Ya sekitar 90 sampai 100 ribu lah kurang lebih. 100 ribu lah, Itu satu hari. dibulatkan. Kalau penggunaan EV itu jauh di bawahnya. 1 kWh itu sekitar 2.400-an dari harga PLN-nya. Ya. Sedangkan 1 kWh itu bisa menempuh sekitar 6 sampai 7 kilo. Jadi kalau 8, Jadi 10 8 ya sekitar 11 lah ya itu 11. kita kalikan harga 2.400 jadi 20 ribuan. 3 liter. Dan Jauh. setara dengan 3 liter. Iya, setara 3 liter. Jadi 20 ribuan ke 100 ribu, selisihnya hampir 70-80 ribu. Iya. Itu harus satu hari. Satu hari. Baru Satu bulan, hari. 1 tahun. 1 bulan kita kerja 25 hari ya kita kalikan 25 Nah. hari. 1 tahun kita kalikan lagi berapa? Oh, Oke. ketemunya. Nah, Tuh. ada nggak sih customer yang nanya, mobil listrik jualnya susah nggak? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, coba gimana? Mobil listrik dijual susah atau enggak? Dijual kembali kan? Dijual kembali resale value. Orang ya, Indonesia ya. kan selalu. Betul, itu Sebelum jadi beli- pertanyaan pertama pasti kan. Iya. Itu gimana dijual? Pasti orang Indonesia itu sebelum beli udah pada jual. mikir mau jualnya Iya. gimana, seperti itu. Bikin investasi. Iya. Maupun semua nilai walaupun semua mau mobil bensin, mobil diesel atau mobil listrik dijual kembali udah pasti ada depresiasi nilai Iya. dimanapun. Mau mobil apapun pasti ada. Cuma kan pasti masyarakat Indonesia masih berpikir anjlok nggak, jauh nggak selisihnya seperti itu kan. Nah, mobil listrik itu kan memang di Indonesia relatif baru lah ya, seperti itu. Nah, nanti makin lama makin berkembang pasti peminatnya juga makin banyak dan secara infrastruktur pun berkembang terus seperti itu. Otomatis ketika itu udah semakin berkembang, semakin banyak, otomatis orang banyak yang bakal beralih ke EV. Seperti itu. Setelah itu mungkin untuk harga mobil secondnya pasti untuk dijual kembali ya, resale value-nya pasti akan lebih stabil lah di situ. Karena memang ini kalau bahasa kerennya lagi mencari equilibrium. betul. Nah, itu kira-kira. Sebenarnya karena nilainya belum ketemu juga karena belum ada yang menjual. Iya, karena memang apalagi kan masih karena orang masih takut. Ada yang bilang kalau listrik second leasing belum mau, katanya
limited atau seperti itulah. Betul. Seperti itu. Nah, jadi cara mengedukasi begitu ya, Iya. mengedukasinya. Kan tinggal dihitung aja. Setahun pakai Betul. berapa kilo selisih penggunaan bensin kan, Iya. setelah pembelian listrik itu kan juga udah saving cost. betul Saving cost untuk misalnya kita ibaratnya kita mau jual balik ya kita udah ada saving dari situ, keuntungan dari pemakaian sehari-hari itu asli. dan kalau tidak salah tidak ada biaya maintenance ya, ada nggak sih pemeliharaan, kan lebih murah pasti. Ya betul. Dan untuk BYD Seal tersebut ini kita udah free maintenance sampai 60.000. 60.000. Jadi pertama 2 tahun 3 tahun ya 3 tahun. 3 tahun. Pertama kan untuk servis di 5.000. Iya. Lalu di 20.000, setelah itu kelipatan 20.000. 20.000, 40.000, 60.000 seperti itu. Jadi penasaran, mobil listrik yang diservis apa aja sih? Yang diservis pasti tetap Kan nggak ada ganti oli, nggak ada kan? ada oli motor, oli gardan. Oli motor ya. Tetap itu Ya. tetap harus ada pergantian di 20.000 seperti itu. Ya lain-lain pasti kan kita tetap butuh spurring balancing, itu juga termasuk dalam di servis itu juga kan, maintenance tersebut. Oke, menarik. Nah, Nggak ada kalau ganti oli mesin nggak ada. kan itu yang mahal kan? Ya, itu yang mahal. Kan ganti oli sama tune up kan kalau mobil bensin betul, kan. bensin. Dan itu juga per 5.000 atau per 10.000 kan? 10.000 Iya. atau 6 bulan biasanya. Kalau kita nggak waktunya lebih jauh, lebih lama, Iya, per iya. 20.000. Ini menarik sih memang. Seal ini memang unik gitu. Dan ada satu lagi manfaat benefitnya. Untuk saat ini kan pajak mobil listrik itu tuh yang lagi digencar disubsidi oleh pemerintah pajaknya. Iya. Katanya tidak kena option segala macam ya. Saat ini belum. Nggak tahu kalau berubah. Ya, kalau Jadi mumpung belum saatnya membeli Beli. mobil listrik, manfaatkan benefitnya Iya. selagi masih ada. Tapi jujur ya, maksudnya saya ini termasuk orang yang bukan karena apa ya, termasuk yang cautious melihat mobil listrik gitu. Tapi seiring waktu, ngetes ini, ngetes itu, akhirnya saya berkesimpulan, oke, kalau saya mau cari mobil ketiga, pasti listrik. Tapi kalau 1-2 sepertinya masih bensin dulu deh. Kalau 1-2 Kenapa masih ada konsennya itu, masih pingin pakai bensin itu kenapa? Masih ini aja, masih tipikal yang gini. Kalau mobil listrik itu kan harus lebih teratur ya. Mobil tuh berangkat pagi harus charge-nya sudah bagus. Oke. Karena jujur SPKL lu menurut saya tidak bisa diandalkan. Jumlahnya sedikit dan tinggal tunggu waktu sebelum jadi bottleneck atau ledakan yang antrian parah sih di Indonesia. Jadi pasti akan ngecas di rumah. Oke. Pasti ya. Jadi sementara kalau mobil listrik kita harus prepare. Terus kalau jarak jauh buat keluar kota, sepertinya saya masih pilih bensin. Ya kecuali kalau Bandung ya, Bandung Ya, 400 kilo dapat lah. Tapi kalau mau ke Semarang kemana, sepertinya saya pilih akan mobil bensin. Begitu. Tapi di rest area sudah ada loh banyak SPKL ini. Iya. Buat charging stationnya. Banyak sih, cuman masih ada ketakutan, bukan range anxiety, ramai anxiety. Kalau sampai sana ini kebetulan ini kita ada pengalaman nih. Ini saya ada berbagi pengalaman gitu. Kita waktu kapan bagi sama teman kita lagi ngetes salah satu mobil listrik, kita mau servis di rest area. Begitu sampai rest area lagi diisi sama ada yang nge-charge cuma Oke, antri berarti ya? Antri kan, oke. Kita tidak boleh nunggu di dekat situ, nunggunya harus jauh. Kita tinggallah ke minimarket sebelah. Begitu balik udah kita mobil lain. Diantriin orang lain lagi. Akhirnya kita jalan, teman yang bawa jalan sampai di daerah Jakarta Timur dan tinggal 4% baterainya. Ya itu yang situ. Terus kita juga pernah mencari SPKLU. Saya pernah sama teman kita berdiskusi setengah jam. Oke. Mau charge di mana kita? Karena di apps nggak ketemu. Oh. Ya, atau ada cerita lagi, udah mau ke kantor PLN, sampai di sana kantor PLN lantai lagi dipelur, nggak bisa masuk. Nah, jadi saya berpendapat SPKLU tidak bisa diandalkan, kecuali mungkin kalau udah ada dealer Ya, mobil. betul. Nah, itu sih kira-kira begitu pertimbangannya. Coba saya kasih informasi Pak. Siap. Jadi di Harmony Auto untuk ngecas saat ini masih free. Di Harmony Auto kita ngecas masih free Pak. Kita nggak dikasih beban biaya untuk ke customer BYD ya, khususnya untuk brand BYD ya. Iya pasti sih, masa brand lain ya. Untuk brand BYD di grup Harmony Auto kita kasih free charging selama
selama masih masa promo. Oke, itu menarik. Memang jadi andalannya memang balik ke dealer. Tapi dealer itu menyediakan DC atau cuma AC? Kita menyediakan AC dan DC. Karena itu lagi menurut saya AC itu wasting time. Kalau DC ya kita 30 sampai 40 menit kita bisa dapat 80% nunggu, apalagi kan di BYD Harmony ada launch ya, betul, buat kerja, betul. buat apa. Ada kopi nggak sih di sana? Ada dong. Nah, kita punya customer launch yang lumayan, yang nyaman sekali menurut saya. Itu dia, sambil nunggu, ambil ngecharge, bisa minum kopi sambil kerja, dan itu sangat ya nyaman lah di tempat kita, betah lah harusnya. Betul. Karena memang iya sih, kalau kata kita bicara mau ngecharge, memang harus mencari yang tempat yang kita bisa melakukan hal yang lain. Betul. Entah mengopi, entah mungkin bisa kalau sambil meeting online ya. Kalau tempat wisata mungkin pakai AC masih oke, karena orang seharian kan. Seharian bisa ditinggal 3 jam 4 jam sama. Tapi kalau ya cuma di pom bensin apa SPKL mungkin diisi lebih pas setengah jam. Setengah jam sampai 45 menit. Karena saya dengar ada cerita teman, dia ke PLN AC 2 jam di gelap-gelapan main handphone, nggak tahu ngapa-ngapain. Gitu. Tapi memang itu memang kalau menurut saya memang itu adalah tantangan pemerintah sih. Karena sebagai yang punya inisiatif untuk elektrifikasi, pemerintah ya dari brand dealer pastikan kita menyediakan produk kan. Betul. Infrastruktur ya masa juga brand yang mikirin sih. Bener nggak? Betul. Ini kan harusnya untuk mendukung juga supaya lebih ke green lah ya. Betul. Green ya. Karena memang sih memang nikmat banget itu rasanya ketika kita menjemput anak di parkiran. Nggak perlu matiin mesin. Betul. Sementara kalau matiin mesin tiba-tiba nanti ada yang Pak bau. Pak tolong dimatiin Pak, sepi yang ngebul. Nah itu kan nggak nyaman. Ya. Dan kita juga kalau di ruangan tertutup kan ngeliat ada mobil nyala kan sebel kan. Parkiran ini bikin bau aja. Nah kalau EV kan ini nggak mengganggu tetangga. Iya. Emang itu nikmat sih. Nggak berisik juga kan? Betul. Berisik juga. Kadang saya waktu saya pertama cobain EV, saya nggak tahu ini mobil udah nyala atau belum. Tapi ini masih penting loh Pak, pakai tombol. Oh ya. Ada banyak yang nggak pakai tombol, duduk langsung nyala. Kalau di M6 itu kita buka nyalain langsung nyala Pak. Nggak pakai tombol ya? Bisa disetting dari head unit ya. Iya. Injek rem gitu itu langsung nyala seperti itu. Oke, kalau injek rem masih oke sih. Kalau injek rem ada yang nggak pakai injek rem langsung nyala ya. Pertama kalinya bingung gitu. Ini udah jalan belum gitu? Atau digas bisa, saya pindah ini bisa jalan langsung. Nah itu kan yang kembali lagi ya, kurang edukasi konsumen dan itu sering kejadian mobil nabrak di mall ya. Oh ya, langsung nyala kan? Langsung nyala. Iya. Orang juga nggak sadar kalau itu udah nyala gitu. Nah, anak kecil mau injek gas aja kan. Memang itu dia emang. Tapi kalau dari sisi dealer gitu kan udah banyak ada kasus yang mobil jalan sendiri di mall atau apa, itu ada nggak sih treatment terhadap salesnya gitu untuk hati-hati? Pasti saat delivery penyerahan unit kita kasih edukasi ke customer kita. Kita segala fitur-fitur kita jelasin, termasuk salah satunya ya on off itu juga kita jelasin, pasti caranya menyalakan ini, bahwa ini udah nyala loh, dengan dipencet di sini aja udah nyala walaupun nggak ada suaranya. Itu pasti kita edukasi bagaimana cara pengecasannya juga gitu, berapa lama menggunakan AC dan DC seperti itu. Termasuk pakai DC itu nggak boleh overcharge. Iya betul, katanya tidak boleh sering-sering ya. Nggak boleh sering-sering dan nggak boleh overcharge. Jadi usahakan kalau bisa sebelum 100% udah kita cabut. Makanya harus 80 ya. Dan ini bisa diatur kan dari bisa dari kan? Bisa kita atur juga. Ya sampai over kita tinggal kan. Tapi ada nggak sih edukasi atau CSR khusus ke customer yang sekarang ini mulai rame gitu? Tindak tanduk perilaku oknum pemilik mobil listrik yang semena-mena. Ada berarti sampai ada di Facebook ada judulnya Electric Vehicle Wall of Shame. Oke. Itu karena isinya adalah mobil listrik yang tukang parkir sembarangan di SPKLU, di charging station tapi nggak nge-charge. Oh deh. Ada Facebook yang khusus itu. Baru tahu. Baru. Itu dia cuma hanya seolah-olah memanfaatkan tempat itu untuk parkir. Atau ditinggal aja atau udah selesai cuma berapa ditinggal aja. Nah itu ada. Baru tahu itu. Nah itu ada nggak sih maksudnya? Kalau ini buat program CSR menarik tuh edukasi seperti itu kan. Itu apa yang ada di Facebook Wall of Shame? Coba cari aja deh di Facebook Electric Vehicle Wall of Shame. Tapi itu balik lagi ke oknum nggak sih? Oknum pasti, masih oknum. Iya. Masih oknum sih. Tapi
kan memanfaatkan situasi gitu. atau yang tidak bisa DC cas di DC, Iya. atau port chargernya beda, main cok masuk Iya. aja, itu ada kayak gitu. Padahal portnya berbeda. Asal begini cuma punya dapat part. Tapi ini pertanyaan seru juga nih, maksudnya, tadi balik lagi kan ke apa challenge-nya orang terhadap mobil listrik gitu kan. Kira-kira ini pengen tahu, punya data nggak sih berapa persen gitu orang yang pindah dari mobil listrik ke dari mobil bensin ke mobil listrik itu di customer BD Harmoni, ada kan data berapa persen gitu? Oh, kalau itu data sih saya masih belum bisa kasih ya, karena Masih berproses. baru berproses ke Iya, situ. iya. Nanti pasti kita seiring berjalannya waktu kita pasti akan data dari berapa sebelumnya udah punya EV atau belum, pindah ke EV seperti itu. Apakah dari sebelumnya EV jadi nambah EV atau gimana, itu pasti kita nanti akan lakukan. Kalau seal, Data tersebut. biasanya orang sebelumnya apa? Seal. Sebelumnya kayak yang ya ini random sampling aja, acak Iya. aja, acak yang pernah denger gitu, 1-2 gitu. Bisa orang Kebetulan sebelumnya customer apa? saya sendiri kemarin itu sebelumnya memang mobil ICE. Nah, Memang mobil ICE. sedan juga. Enggak. SUV. Oke. SUV. Boleh aku sebut atau gimana? Nggak usah lah ya. Iya. Salah satu SUV brand Jepang. Oke. Salah satu SUV brand Jepang. Yang di kelas itu. Ya di kelas itu ya, medium SUV lah. Oke, Medium oke. SUV. Nah. Tuh, dia kebetulan trade-in dan itu Oke. dijual dan akan ganti mobil Seal ini. Oke. Padahal segmennya padahal ini beda-beda kelasnya ya. Dari Iya sih, SUV makanya. lari ke sedan. Iya. Terus Seperti itu. alasan dia apa? Alasan Fungsi atau gaya hidup? enggak, dia lebih ke suka modelnya. Iya sih, emang cakep Suka sih. modelnya dia. Bener sih. Saya tanya ini karena biar lebih hemat atau gimana? Enggak juga, karena saya kebetulan dia untuk operasional bensin itu ditanggung kantornya, jadi dia mau pakai aja nggak ada masalah. Tapi dia lebih ke lebih suka ya function modelnya dia seperti itu kebetulan gitu. Kan kadang ada yang lebih simple karena mungkin lebih hemat, karena EV lebih hemat Iya, dari itu kan. betul. Mantap, bebas Sama ganjil satu genap. lagi, nah itu dia saya baru mau bilang, bebas ganjil genap. Karena dia kantornya di wilayah ganjil genap, jadi dia malas tukeran. Emang ngeselin sih ganjil Ganti, biasanya dia tukeran ganti sama suami istri tiap hari tukeran, pindah-pindahin barang. Tapi itu masih mending ada mobil ganjil genap, karena sepemahaman saya, kalau mobil pertama sudah ganjil, kita pasti dikasih ganjil lagi. Oh gitu ya. Nggak, kecuali bayar. Kecuali bayar ya, Saya pilih nomor biasanya. pengalaman, mutasi apa ganjil deh ya, ini sengaja nih pasti nih. Dari zaman masih bayar cuma 500.000 sampai berapa juta, sekarang nggak tahu ganjil genap. Ya sejutaan lah sekarang biasanya, sejuta sih. Ya kalau tiap hari Jakarta masih worth it sejuta, ya tergantung mobilnya ya. Kalau mobilnya 500 juta oke lah, 500 juta. Kalau mobilnya cuma kasih kan kesal juga bayar juta buat nomor kan. Filter ganjil genap itu ngomong. Teman saya sempat usul, kata kalau pemerintah mau memasyarakatkan EV di seluruh Indonesia, bikinlah seluruh Indonesia ganjil genap. Itu pasti laku. Itu pasti EV laku di mana-mana. Pasti laku. Pasti. Memang sih, makanya bikin dealer juga di sini kan, Selipi kan. Saya perhatiin nih dealer di Harmoni, mau gimana cara nggak bisa tembus, pasti nggak ada jalan belakang. Ya kan? Iya, semua lokasinya nggak ada lokasi ganjil genap semua gitu. Nggak ada kan? Aduh. Ada itu pantas ada mobil situ. Ada ini ya. Tapi Menarik emang ya sekali, wilayah menarik. Selipi emang kalau sore ya memang begini lah kondisinya. Tadi kita tipis-tipis, nah Bisa ngerasain. seru kan. Oke, kita cukup pas saya sampai di sini. Ada lagi mau disampaikan? Oh, lupa. Promo dealernya dong, gimana? Oh iya benar. Jadi kita itu nanti nih akan ada event 5+1. Itu di tanggal 25 Januari. Oke. Jadi apa sih yang nggak ada kita tawarkan di situ? Nah, kita akan mengadakan showroom event di situ, di mana ketika konsumen datang untuk melakukan pemesanan unit apapun, dari tipe kita M6 atau Dolphin maupun Seal, unit apapun akan mendapatkan hadiah langsung di Oke, situ. seru-seru. Dan akan mendapatkan lucky tip juga di situ. Hadiahnya apa? Penasaran? Datang aja langsung ke Harmoni Sleepy. Nah,
Jalan Legend S Parman. Oke. Seperti itu. Jadi kalau mau beli BYD area Jakarta Barat, Langsung ke Harmony Sleepy. kalau nih saya tinggal di Cibubur mau belinya di sini bisa kan? Bisa dong. Nggak ada biaya tambahan Nggak kan? ada biaya Nah, tambahan. itu penting tuh. Mau test drive ke Cibubur juga dari Sleepy kita kirim ke sana. Ini marahin sama yang punya di situ daerah situ kan? Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa kan tapi. Horor banget Kijang. Oke, iya. Nah, Adasnya mulai. Tapi saya suka nih, adasnya tidak terlalu sensitif. Ada merek EV juga. Nauzubillah bil dzalik sensitifnya itu adas. Tiba-tiba langsung ya Iya, ngerem. ngerem dan di kondisi dimana menurut kita masih belum ngerem, dia ngerem. Ya gitu, bahaya. Ini sih masih make sense ini. Saya takut belakang biasanya kalau Itu kayak gitu. dia makanya. Betul. Belakang belum tentu bisa langsung Iya. mempunyai fungsi yang sama. Saya pernah kayak seperti begitu. Untungnya belakangnya punya adas juga. Oh, sama-sama punya adas. Sama-sama punya adas. Kalau Aman. enggak sih amburadul. Tinggal belakangnya dia gimana kan? Ya, karena waktu itu ada motor masuk, AI di sistem dia mendeteksi motor ini akan ke sana, akan motong kita. Akan Sementara motong. kita manusia sudah hafal dengan perilaku orang Jakarta, kita tahu motor itu pasti belok, Oke. pasti lurus gitu kan. Betul. Kan kita mau kita cukup ngerem, kita cukup ngerem sedikit supaya menghindari kontak dia akan belok gitu kan. Betul. Tapi sistem mendeteksi bahwa ini pasti akan bablas. Jadilah dia ngerem mendadak berhenti, full stop. Sutek gitu ya. Langsung berhenti, berhenti. Dan belakang begitu juga, untuk belakangnya ada juga. EV juga kebetulan. Oke. Aman lah jadi Aman. roda belakang ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Arga, selamat datang sini. Nah, Thank you. thank you. Sampai bertemu di Sampai berikutnya. bertemu. Sukses selalu buat dealernya. Jangan Terima lupa kasih. Jangan cari lupa. BYD ke BYD Harmony Sleepy. Oke. Kalau gitu saya Adit undur diri bersama Pak Arga. Ya. Sampai jumpa. Thank you.